Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi tidak lagi dipahami sebagai inovasi industri, tetapi telah berubah menjadi medan persaingan geopolitik global. Infrastruktur digital, khususnya jaringan, dipandang sebagai sistem yang dapat menopang ekonomi, energi, hingga pertahanan negara. Dalam konteks inilah muncul dominasi dari perusahaan besar asal Tiongkok, yaitu Huawei, sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi di dunia. Namun, namun kesuksesan dari Huawei ini tidak dipandang Amerika Serikat sebagai hasil persaingan pasar yang wajar. Sebaliknya, AS menilai posisi Huawei sebagai ancaman yang dapat merusak keamanan nasionalnya. Ketegangan antara Huawei dan juga Amerika Serikat meningkat sejak masa pemerintahan Donald Trump yang terus berlanjut di era Joe Biden. Pemerintah AS menuduh Huawei berpotensi dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok karena Huawei sangat dekat dengan Badan Intelijen Tiongkok. Amerika Serikat menuduh Huawei dapat melakukan tindakan spionase melalui backdoor pada perangkat telekomunikasi. Tuduhan ini didasarkan karena Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok pada tahun 2017 yang dinilai mewajibkan perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara Tiongkok. Atas dasar narasi ancaman ini, AS kemudian memasukkan Huawei ke dalam entity list-nya, sehingga Huawei dapat kehilangan akses secara langsung terhadap komponen penting semikonduktor dan perangkat lunak Google. Untuk memahami bagaimana isu yang awalnya bersifat ekonomi berubah menjadi ancaman keamanan, saya menggunakan teori sekuritisasi dari teori Copenhagen School. Menurut teori ini, keamanan bukanlah kondisi yang bersifat objektif tetapi merupakan konstruksi sosial yang dibuat melalui speech act. Suatu isu menjadi ancaman keamanan ketika aktor politik mendefinisikan sebagai ancaman eksistensial melalui penggunaan bahasa atau tutur kata. Dalam kasus Huawei, aktor sekuritisasi ini adalah pemerintah Amerika Serikat, terutama Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negerinya yaitu Mike Pompeo. Keduanya secara konsisten menggunakan Speech Act untuk menghapus batas antara Huawei sebagai perusahaan swasta dan negara Tiongkok. Pompeo bahkan menyebut Huawei sebagai kuda Troya Partai Komunis Tiongkok dan berulang kali menegaskan bahwa berbisnis dengan Huawei sama aja menyerahkan data kepada Tiongkok. Disinilah proses sekuritisasi bekerja. Isu teknis mengenai perangkat jaringan diubah menjadi narasi ancaman eksistensial terhadap keamanan negara. Dalam teori Copenhagen School, sekuritisasi juga membutuhkan objek rujukan yaitu sesuatu yang diklaim sedang terancam eksistensinya. Dalam kasus ini, objek rujukannya bingkai Amerika Serikat adalah keamanan nasional negara Amerika Serikat. Pemerintah AS mengabarkan jaringan 5G sebagai sistem saraf masa depan yang mengendalikan listrik dan transportasi komunikasi dan bahkan operasi militer. Dengan logika ini, jika Huawei mengusut dengan logi dengan logika ini, jika Huawei menguasai jaringan tersebut, maka keamanan negara Amerika Serikat dianggap berada dalam risiko bahaya. Narasi ancaman yang dibangun Amerika Serikat ini kemudian diterima oleh audiens domestik dan juga audiens internasional. Di dalam negeri, Kongres bipartisan mendukung tindakan pemerintah terhadap penolakan atau pembenahan Huawei. Sementara pada tingkat internasional, banyak negara sekutu Amerika Serikat seperti Inggris, Australia, dan Jepang dan lainnya ikut menerima narasi ancaman dari Amerika tersebut, terutama melalui inisiatif diplomatik Amerika Serikat bernama The Clean Network yang mendesak negara lain untuk memblokir Huawei dan infrastruktur 5G mereka. Setelah narasi ancaman diterima audiens, Amerika Serikat kemudian memperoleh legitimasi untuk mengambil langkah-langkah yang berada di luar prosedur politik normal.
atau yang dalam teori Copenhagen disebut extraordinary measures. Langkah paling ekstrim adalah memasukkan Huawei ke entity list yang secara drastis yang secara langsung membatasi Huawei terhadap teknologi Amerika. Ini adalah bentuk intervensi pasar yang tidak lazim dalam sistem ekonomi liberal Amerika. Selain itu, AS juga mengeluarkan Executive Order 13.873 yang mendeklarasikan keadaan darurat nasional dalam sektor teknologi dan menandai bahwa negara memosisikan isu ini bukan lagi sebagai isu industri, tapi sebagai ancaman keamanan. Secara keseluruhan, melalui perspektif Copenhagen School, dapat dilihat bahwa konflik Huawei dan Amerika Serikat bukan semata persoalan teknis atau komersial. Konflik ini adalah hasil dari proses sekuritisasi yang sistematis di mana pemerintah AS membingkai Huawei sebagai ancaman eksistensial untuk membenarkan tindakan darurat yang melampaui batas-batas politik normal. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bagaimana isu teknologi dapat dipolitisasi menjadi isu keamanan tinggi dalam konteks rivalitas geopolitik pada abad 21.